Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmalul Murid. Saya mengajar di SD Negeri Yosorojo, Kecamatan Genseng, Kabupaten Batang. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2023 di UIN Kiai Haji Abdul Wahid Pekalongan. Hari ini Jumat tanggal 1 Desember tahun 2023 saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdul Wahid Pekalongan dengan mengambil materi peristiwa Fathul Mekah kelas 5. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama agar diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Silakan untuk Mas Udin dipimpin doa. Siap, gerak, berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan shalihan maqbulan. Amin ya rabbal alamin. Kelas 5. Kurang semangat. Kelas 5. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semua hebat. Hebat. Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapa dari kami semua? siap. Kami siap belajar teman-teman bersama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, Bapak absen dulu ya. Aditya Bekti Rudiani, Hadir, Pak. Ali Diatul Haki, Hadir, Pak. Ali Marzuki. Hadir, Pak. Bagaimana Mas Ali, sudah sembuh sakitnya? Ya. Arfa Sahreza, Hadir, Pak. Arif Andre Saifuddin, Hadir, Pak. Saputri. Hadir, Pak. Udah semua ya hari ini ya? Ya. Sebelum nanti kita masuk ke dalam materi pembelajaran, terlebih dahulu Bapak ingin bertanya kepada kalian.
Pernahkah kalian punya janji kepada teman, saudara, atau orang lain, atau kepada orang tua? Pernah punya janji nggak? Pernah. Bagaimana jika janji itu tidak ditepati? Perasaan kalian bagaimana? Pastinya kecewa. Misalkan Mas Helmi punya janji dengan Mas Arfa, janjian untuk belajar kelompok jam 8, tapi ternyata Mas Arfa jam 8 tidak hadir dan tidak memberikan kabar. Pasti perasaan Mas Helmi akan kecewa. Padahal kalau kita sudah berjanji, kita harus menepati. Kalau tidak menepati janji, itu adalah ciri-ciri orang munafik. Ada satu perjanjian, yaitu perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Kedua belah pihak ini berjanji, tetapi ada satu pihak yang mengingkari janjinya, yaitu pihak kaum kafir Quraisy. Karena pihak kaum kafir Quraisy sudah mengingkari janji, berarti perjanjian itu batal. Dari perjanjian ini kemudian batal akan sampai kepada materi hari ini, yaitu peristiwa Fathul Makkah. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai peristiwa Fathul Makkah. Harapannya nanti kalian akan tahu. Yang pertama, kalian akan tahu bagaimana kronologi Fathul Makkah itu terjadi. Ya, Fathul Makkah itu apa? Kalian nanti harapannya akan mengetahuinya. Yang kedua, tujuan kalian mempelajari materi hari ini, nanti kalian akan tahu sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran hari ini, kalian nanti akan tahu perilaku terpuji yang diambil dari kisah Fathul Makkah. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama saksikan gambar di layar. Oke ya, bisa dilihat di layar. Ini ada gambar, ada dua gambar. Gambar 1 dan gambar 2. Di gambar 1 ada gambar Ka'bah. Sama juga di gambar 2 ada gambar apa ini? Ka'bah. Ka'bah itu ada di kota mana? Makkah. Itu ada di negara Arab Saudi. Gambar 1. Perbedaan gambar 1 dengan gambar 2 itu apa? Coba gambar 1 perbedaannya apa? Ada berhala. Di gambar 2? Tidak ada. Tidak ada berhala. Yang di gambar 1 itu Ka'bahnya dikelilingi berhala, yang di gambar 2 Ka'bahnya bersih dari berhala. Di gambar 1 itu artinya sebelum Fathul Makkah. Jadi sebelum Fathul Makkah, ini Makkah masih dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Makanya di sekitar Ka'bah penuh dengan berhala. Dan setelah Fathul Makkah di gambar 2 sudah bersih dari berhala. Itu artinya Makkah sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Itulah yang disebut peristiwa Fathul Makkah. Akhirnya Ka'bah bersih dari berhala. Oke, sekarang biar lebih jelas lagi, kita saksikan video Fathul Makkah berikut ini. Awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umrah. Rombongan besar tersebut membawa 70 ekor unta sebagai hewan kurban.
Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umrah, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan aman tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada muslim yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, bebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut rombongan kaum muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diutus. Kelima, perjanjian antara kaum muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah tersebut dibuat rangkap 2, masing-masing untuk kaum muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum muslimin. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, 2 suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakar, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum muslim, sedangkan suku Bakar bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaybiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakar juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian penyergapan tersebut dibantu oleh Quraisy Mekah, pelanggaran perjanjian Hudaybiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan memberikan penjelasan panjang lebar. Namun, Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Sufyan. Selain bertemu Nabi Muhammad, Abu Sufyan sempat menemui Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. Kali ini, 10.000 pasukan muslim dengan persenjataan lengkap telah bersiap menuju Mekah. Parade panjang 10.000 pasukan muslim memulai perjalanannya ke Mekah. Kali ini, pasukan muslim akan melaksanakan misi yang sangat menentukan, yaitu Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah dari tangan kaum Quraisy. Para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membagi 3 pasukannya melewati jalan yang berbeda, sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tepat jumlah pasukan muslim. Ketika pasukan muslim memasuki Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerang kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan para pemimpin pasukannya mengucapkan Al-Yaum, Yaum Al-Marhamah, yang artinya adalah hari ini hari kasih sayang. Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Hari itu,
17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga, berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah, tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh bagaimana sebuah menaklukkan pusat kekuasaan musuh tanpa pertumpahan darah, sekaligus tanpa pembalasan dendam. Dalam tradisi Arab, pihak yang kalah akan menunggu giliran untuk dieksekusi. Namun, Nabi Muhammad menghapus tradisi tersebut. Pihak yang kalah telah diampuni. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, Bilal pun diperintahkan Nabi untuk mengumandangkan azan. Oke. Setelah tadi kita saksikan video di layar mengenai peristiwa Fathul Mekah, sekarang Pak Guru ingin bertanya kepada kalian, apa itu Fathul Mekah? Apa, Udin? Fathul Mekah adalah penaklukan kota Mekah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin dari kaum kafir Quraisy di Mekah. Jawabannya benar atau salah? Benar. Termasuk D. Sekarang pertanyaan kedua. Kapan Fathul Mekah itu terjadi? Nah, coba Mbak Reva, kapan Mbak Reva? Tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Tanggal berapa? 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Benar atau salah? Nah, Tepuk tangan untuk Mbak Reva. Pertanyaan selanjutnya, apa penyebab terjadinya Fathul Mekah? Nah, Mbak Era. kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Isinya salah satunya apa yang dilanggar? Kaum kafir Quraisy membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Bani Bakar itu siapa Bani Bakar? Sekutu kaum kafir Quraisy. Kalau Bani Khuza'ah, Sekutu kaum muslimin. tepuk tangan untuk Mbak Era. Selanjutnya kita akan bagi kelompok diskusi terdiri dari masing-masing 5 sampai 6 anak. Ini ada 5 kelompok, sudah Pak Munir bagi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 sampai kelompok 5. Kelompok 1 ada Mas Udin, ada Haki, ada Naila, Lofa, Syifa. Kelompok 2 ada Mbak Aca, Ali, Dafa, Najwa, sama Mbak Laila. Kelompok 3 ada Mas Galuh, Rizky, Silvi, Zulfa, sama Mas Pierre. Kelompok 4 ada Mbak Reva, Nizam, Irza, Citra, sama Mbak Era. Dan yang terakhir kelompok 5 ada Mas Hilmi, Haikal, Fajar, Arfad, dan Adi. Oke? Sudah tahu kelompoknya masing-masing ya? Ya. Kalau sudah, silahkan kalian membentuk, menempati kelompoknya masing-masing. Silahkan. Ayo. Bagi untuk LKPD-nya nanti tolong didiskusikan dengan teman satu kelompok dari video yang sudah kalian saksikan tadi. Setelah itu, setelah didiskusikan, nanti bisa kalian presentasikan hasilnya di depan kelas.
Sudah selesai semua? Oke, kalau sudah silahkan dipresentasikan hasilnya. Kita mulai dari kelompok 1, kelompoknya Mas Udin. Silahkan untuk masuk ke depan. Ayo, semua. Ya, ada setengah lagi. Oke, kita akan lihat hasilnya dari kelompok 1. Silakan untuk masukin untuk dibaca hasilnya. Fathul Makkah merupakan pembebasan kota Makkah dari orang-orang kafir Quraisy, di mana Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Makkah dan kemudian menguasai Makkah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Selanjutnya dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 bisa maju ke depan. Silakan. Adalah pelanggaran yang dilakukan kaum Quraisy Mekah atas perjanjian Hudaybiyah. Mereka melanggar salah satu poin perjanjian Hudaybiyah, yaitu gencatan senjata selama 10 tahun. Tetapi baru 2 tahun berjalan, kaum kafir Quraisy melanggarnya. Kaum kafir Quraisy membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang merupakan kaum muslimin. Rasulullah dan para sahabatnya memasuki kota Mekah dengan cara-cara yang damai dan tenang, serta tidak membawa kerusakan apapun. Hal ini membuat kaum Quraisy simpatik dan tertarik dengan akhlak dan kehidupan kaum muslimin. Rasulullah SAW dan sahabat menunjukkan sikap rendah hati, toleransi, menghargai dan tidak Setelah tadi sudah kita diskusikan dan sudah kalian presentasikan hasilnya, Pak untuk simpulkan lagi untuk materi hari ini, yaitu mengenai peristiwa Fathul Makkah. Fathul Makkah adalah pembebasan atau penaklukan kota Makkah, yaitu kaum muslimin menaklukkan kota Makkah yang pada saat itu dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Fathul Makkah terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Lalu sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah, sebabnya yaitu kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian itu dilanggar oleh kaum kafir Quraisy, yaitu dengan cara kaum kafir Quraisy membantu Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah itu sekutu umat Islam, kaum muslimin. Kemudian dari peristiwa ini bisa kita ambil hikmahnya. Perilaku terpuji yang dapat kita ambil yaitu 1. Pemaaf. Nabi Muhammad memaafkan semua penduduk Mekah yang dulunya pernah membenci kaum muslimin. Kemudian selain pemaaf, perilaku selanjutnya yaitu menepati janji. Kaum muslimin tetap menepati janji, yaitu perjanjian Hudaybiyah, tidak seperti kaum kafir Quraisy. Tugas mandiri dikerjakan secara mandiri ya. Kalau tadi tugasnya kelompok, sekarang ada tugas mandiri dikerjakan sendiri. Oke, kamu dibagi, tolong nanti dikerjakan semaksimal mungkin.
peristiwa Fathul Mekah. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari yaitu kaitannya dengan materi Haji Wadah. Ini ada kaitannya dengan peristiwa Fathul Mekah. Haji Wadah itu bagaimana, nanti bisa kalian baca di halaman 53 ya. Untuk pertemuan depan kita akan membahas tentang Haji Wadah. Sebelum pembelajaran kita akhiri, terlebih dahulu agar kita semakin cinta kepada tanah air kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan kita berdoa bersama-sama. Silakan Mbak Era dipimpin doa. Siap, gerak, berita, mulai. Tetap jaga kesehatan, di rumah tetap rajin belajar, dan jangan lupa tetap mendirikan sholat, jangan meninggalkan sholat. Oke, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.